Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya bersama tetangga sekaligus saudara saya yang bekerja atau memiliki mata pencarian di sektor pedagang. Beliau merupakan pedagang jajanan pasar. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal kepada beliau, yaitu Bu, mohon perkenalkan nama jenengan. Nama saya Ibu Sriyanti. Oke. Terus saya akan menanyakan sudah berapa lama jenengan menjalankan profesi sebagai pedagang? Ya, alhamdulillah sudah 12 tahun. Sudah 12 tahun, sudah 12 tahun itu cukup lumayan lama ya sebagai sebuah profesi pedagang. Terus pertanyaan yang ketiga ada tantangan yang dihadapi selama menjadi profesi pedagang itu apa saja, Bu? Kalau mau berangkat Ya. hujan, Berarti lebih ke cuaca. ya cuaca hujan itu otomatis kalau di pasar itu kita kan pedagang digantung ke tukang sayur. Tukang sayur. Jadi orang tukang sayurnya yang nggak berangkat, Yang nggak itu berangkat, tadi. ya. Terus kadang sudah ditaruh ke tempat orang sayur itu kadang hilang. Oh iya, berarti Itu, hilang. iya. Berarti cuaca sama kadang hilang ya, Ya. dicampurin. Terus pertanyaan selanjutnya saya akan menanyakan kira-kira modal per hari itu berapa? Dikira-kira saja. Sekitar berapa ya? 170 lah. Oke, 170. Kemudian dari modal tersebut bisa dikira-kira lagi, kira-kira pendapatan per hari itu mencapai kisaran berapa? Untuk semua ya berarti Ya, total. semua. Ya itu sekitar 270 sekitar itu. 270. Oke. Baik, itu saja interview yang bisa kami lakukan. Saya lakukan dengan tetangga sekaligus saudara saya, Ibu Sisri, sebagai pedagang jajanan pasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Tri Oktavian. Saya di sini akan melakukan sesi wawancara dengan petani karet. Dengan Ibu siapa, Bu? Perkenalkan, nama saya Musiana. Saya berasal dari Kartaraja RK7 Tulang Bawang Barat, Lampung. Oh, Ibu ini udah berapa lama, Bu, bekerja sebagai petani karet? Ya, sejak tahun 2014, kurang lebih 11 tahun lebih ya. Sudah cukup lama ya, Bu ya. Ya, alhamdulillah. Selama bertani karet nih, selama 11 tahun, kira-kira tantangannya apa aja, Bu? Ya, terutama saat hujan. Saat hujan itu kan jalannya susah, licin, karena dia harus melewati sungai-sungai gitu loh, Mas. Oh, kalau pendapatan per bulan itu kira-kira bisa mencapai kisaran berapa, Bu? Ya, nggak pasti ya, tapi untuk saat ini harga sekarang ini yang sudah agak lumayan lah, walaupun udah sempat kemarin naik, sekarang turun. Ya kurang lebih berapa ya, kalau per hektar itu 3.400.000-an lah. Per kilonya sekarang emang dijual berapa, Bu? Tergantung, kalau misalnya ini kan mau yang jujur ya. Terus kalau misalnya timbangan yang bagus itu ya sekitar 8 ribuan. Tapi kalau timbangan yang jelek itu sampai harga 12. Jadi tergantung kita memilih yang mana. Berarti nggak mesti ya, Bu ya? Ya, Kalau modal sendiri nih, Bu, modalnya kira-kira apa aja, Bu? modalnya tuh ya awalnya kita yang pasti beli bibit, terus kita mempekerjakan orang untuk buka lahan tuh ya jelas ini ya modalnya lumayan. Terus kita beli, kalau apalagi kalau udah waktu menjelang pembuka mulai dipanen, itu kita harus beli peralatannya seperti talang, kawat, mangkok, obatnya untuk beku, ya seperti itulah, pupuk yang pasti. Kalau kerugiannya nih, Bu, kira-kira apa aja, kayak misalnya berpengaruh nggak itu cuaca? Ya sangat berpengaruh. Kalau misalnya waktu hujan kita otomatis nggak bisa nyadap. Kalau nunggu agak siang itu udah jelas penghasilan dari getah itu kurang, karena dia udah panas, kena banyak angin, itu udah pengaruh sendiri. Kalau musim panas itu jelas kita ngalami trek, itu ya getahnya susut. Jadi gitu, guys. Ini tadi wawancara saya dengan Ibu Musiana, ibu saya sendiri. Ya, begitu kira-kira.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Tri Octavian. Saya di sini akan melakukan wawancara dengan seorang pekerja pengrajin kayu yang ada di daerah saya. Silakan Mas, perkenalkan diri Anda. Perkenalkan, nama saya Reza. Oke Mas Reza, sampean kan ini udah bekerja di bidang pengrajinan kayu. Kira-kira udah berapa lama Mas sampean bekerja di situ? Saya bekerja udah dari tahun 2021 sampai sekarang ya Mas. Berarti sekitar 4 tahunan ya Mas ya. Kira-kira segitu. Nah, pendapatan sendiri nih kalau dari tahun 2021 sampai 2025 ini rata-rata berapa Mas? Kalau rata-rata pendapatannya dari 3 sampai 4 juta ya Mas. Itu juga tergantung dari harga barang yang dijual. Berarti semakin tinggi harga barangnya atau kualitasnya semakin bagus itu semakin mahal ya Mas ya? Iya, Mas. Tantangan sendiri nih Mas dalam membuka usaha pengrajinan kayu ini apa kira-kira? Kalau tantangan mungkin dari persaingan. Soalnya di daerah saya ini sudah banyak pengrajin kayu. Jadi saya ini harus lebih baik lagi lah Mas dalam bekerja. Berarti sampai ini harus melakukan inovasi terus ya Mas ya dari setiap pekerjaan. Kalau modal sendiri Mas yang dikeluarkan kira-kira berapa dari kayak misalnya pembuatan kursi, meja, lemari itu berapa Mas? Kalau modal ini tergantung juga ya dari jenis kayu yang dimintain pelanggan sama jenis bahannya. Jadi kita nggak bisa nentuin modal. Oke. Kalau ini Mas kayak kerugian sendiri ada nggak sih Mas? Kerugian yang sampai dapetin dalam buka usaha? Kalau kerugian sih biasanya dari pelanggan yang tidak bertanggung jawab ya. Kadang sudah pesen tapi dibatalkan. Kalau kira-kira nih keuntungan dari sampai menjual satu set kursi atau satu set lemari itu berapa Mas kira-kira? Biasanya saya mengambil keuntungan sih dari 500 sampai 1 juta. Itu juga tergantung dari kerumitan barang yang dipesan pelanggan nih Mas. Kadang kan ada yang minta ukiran, ada yang minta polosan juga. Berarti semakin rumit ukiran itu dibuat berarti semakin mahal harganya ya Mas? Benar. Jadi gitu guys. Itu tadi wawancaraku oleh pengrajin kayu yang ada di daerah saya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat akhir.